Lagi di podcast SMP 63 Jakarta. Hari ini kita kedatangan alumni ya, yaitu anak-anak berprestasi di SMP 63 Jakarta yang saat ini sudah menginjak di jenjang perkuliahan. Untuk lebih dalamnya lagi nanti kita akan menanyakan berbagai pertanyaan penting ya untuk mereka, dan bagi kalian peserta didik bisa untuk menyimak kakak-kakak kamu yang sudah berhasil di perkuliahan ini. Selamat menyaksikan. Baik, kakak-kakaknya bisa nggak coba perkenalkan diri dulu. Habis itu kita bisa tanya jawab nih terkait dengan pengalaman-pengalaman kalian selama dulu di SMP dan juga yang saat ini ya. Bisa? Bisa. Dari sini dulu deh. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Fatimah di Batu Najiha. Biasanya guru-guru di sini manggil aku Fatimah, cuman aku memperkenalkan diri aku sebagai Adiba. Aku dulu SMP di 63 ya, sudah pasti. Aku sekarang sedang berkuliah di Universitas Brawijaya jurusan Hubungan Internasional. Waktu SMA aku SMA-nya di SMA Negeri 1 Jakarta. Lanjut, kakak satunya lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Saka Arofu. Di sini dulu biasa manggil aku Saka. Aku lulusan tahun 2021, terus aku lanjut SMK 27, sekarang lagi di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Seni Kuliner. Oke, selanjutnya kakaknya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisa Hamas, biasa dipanggil Hamas. Saat ini maksudnya kita juga jurusan kita dari sekolah SMP Negeri juga angkatan 2021. Waktu SMA dulu menempuh di SMA Negeri 111 Jakarta, dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kakaknya? Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Sangitri. Aku biasa dipanggil Tiara. Terus waktu SMA aku di SMA Negeri 25 Jakarta. Sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke. Kakak-kakak, nanti ada beberapa yang perlu disampaikan, terutama tentang pengalaman tadi ya, pengalaman kalian selama di SMP. Bolehlah kita sharing ya, kita anggap aja ini lagi kayak ngobrol aja, cerita. Ya. Jadi non formal ya. Ceritain gimana pengalaman kalian selama di SMP 63, terus berjenjang di SMA, kemudian sampai di kuliah ceritanya seperti apa. Singkat tapi punya pesan lah buat adik kelas kalian di 63 gitu ya. Siapa dulu nih yang mau cerita? Mungkin dari aku sih. Boleh. Kalau dari aku sendiri, dulu aku SMP. Dulu SMP itu bener-bener ngerasa aktif banget di SMP, karena aku dulu itu sekretaris OSIS, juga ikut pencak silat. Nah, ini tuh juga salah satunya yang ngebantu aku buat aku masuk ke SMA negeri yang bagus gitu. Jadi misalnya waktu aku SMP itu aku fokusin lomba silat sekaligus ngurus event kan di sekolah. Dulu pernah bikin event membuat novel cerita, datang ke sekolah dan dibuat yang difilmkan gitu. Jadi aku datengin meet and greet artis-artisnya ke SMP, dan itu banyak banget ngundang teman-teman yang lain tuh suka baca buku novel, dan dapat exposure juga ke sekolah, karena sekolah juga dapat buku-buku baru dari kegiatan itu. Keren banget. Nah, itu dulu waktu itu aku jadi ketua panitianya karena aku juga yang ngundang. Jadi itu lumayan sangat challenging, karena itu pertama kali gimana sih anak SMP bikin acara kayak gitu. Sih. Itu bener-bener susah. Tapi aku di sini dibantuin sama guru-guru, sama teman-teman yang lain. Support ya? Iya, disupport sama teman-teman yang lain. Itu waktu SMA SMP aktif sebagai pengurus OSIS. Waktu di silat aku juga sempat di silat tuh justru malah siapa? Pak Gopur. Ya. Itu Pak Gopur itu bestie ya. Udah selevel gitu udah bestie. Pak Gopur ini sebenarnya dia orang yang keren sih, bener-bener keren, karena dia yang bantuin saya buat ngebalancein gimana bisa ngatur waktu di OSIS sama di silat, karena di silat itu kan nggak ujuk-ujuk kalian langsung bisa gitu kan. Betul. Kalian butuh latihan yang banyak, latihan yang sering, dan itu aku setiap SMP tuh setiap pulang sekolah kita langsung latihan silat sampai sore ya. Itu setiap hari, kadang-kadang sampai malam ya. Itu kayak gitu. Dan itu semua tuh nggak ngerasa wasting time sih. Justru itu malah bagus buat kalian
nambahin apa ya, nambahin profil di kalian juga, nambahin pengalaman juga ya kan. Banyak banget pengalaman yang sebenarnya tuh di SMP bisa dimanfaatin biar kalian juga pas di SMA nggak kaget. Iya. Sampai akhirnya aku manfaatin menang silat, aku manfaatin sertifikatnya, manfaatin sertifikat OSIS itu buat masuk ke SMA. Waktu itu aku daftar SMA idealis ya, maaf banget tadi, tapi dulu itu idealis kepengen 78. Tapi bukan qadarullah, bukan rezeki saya, jadi saya keterima kelempar di SMA 1 Jakarta. Dan di SMA itu juga saya yakin banget kenapa kita bisa masuk SMA yang bagus, karena kita juga mau berusaha jadi yang terbaik di SMP. Pokoknya intinya sebenarnya gak semua teman-teman itu salah atau kurang, tapi semuanya tuh pasti punya kelebihan masing-masing, cuma belum dicari aja. Oh gitu ya, bener, setuju banget sih. Dan memang namanya pengalaman itu nggak selalu di dunia apa ya, pendidikan juga ya. Iya. Eskul Bener, tadi kan non akademik iya. ya, jadi Bener. buat nambah apa pengalaman tertentu gitu ya. Relasi juga tuh. Relasi tadi yang kamu bilang ya, ada teman banyak gitu kan, itu setuju banget sih. Terus dari kakaknya nih, siapa? Kak Saka? Iya. Gimana pengalamannya? Mungkin kalau tadi diceritain dari POV siswa yang aktif, mungkin kalau aku dari siswa yang kurang aktif kali ya, karena gitu. Iya. Karena kebetulan waktu SMP itu bisa terbilang kayak cuma murid yang cuma datang sekolah, main pulang gitu kan. Oh, gitu. Jadi kayak nggak ada OSIS, nggak ada ikut ekskul pernah ikut silat, tapi ternyata itu bukan passion saya gitu. Jadi kayak saya keluar di tengah jalan karena pernah ngerasa burn out gitu kan, nggak ikut silat. Jadi Capek gitu ya? Iya, jadi kayak ya udahlah istirahat dulu, nggak usah ikut organisasi apa-apa. Tapi di sini saya ngefokusin sama akademi saya gitu. Jadi di kelas 8 saya terbilang cukup lumayan berprestasi gitu. Saya bisa dapat ranking 2 gitu. Jadi walaupun saya nggak aktif dari non akademisnya, saya Oh ini nge-push. lebih ke akademisnya Iya, gitu, karena passionnya di situ kali ya. Karena saya pikir ngapain maksa non akademis kalau emang bukan passionnya gitu. Jadi kayak Betul. sama-sama Benar. instingtan gitu kan. Jadi saya mikir kayak ya udahlah push di akademisnya aja gitu kan. Terus sewaktu nge-push akademis saya kan sering nonton TV gitu, acara waktu itu MasterChef kan. Jadi Oh MasterChef? Iya, MasterChef. Iya, tahun-tahun Iya. segitu ya. Waktu itu pas nonton kayak ada kayak seru nih masak gitu, kayak udah mulai ketemu gitu. Pas itu nyoba-nyoba kan di dapur, suka bantuin mama masak gitu kan. Jadi kayak ya asik juga nih masak, kayak kita bisa bikin sesuatu sesuai apa yang kita mau kan. Keren sih. Terus kayak mikir apa masak tuh passion saya gitu kan. Jadi saya cari dah tuh di SMK mana yang ngebuka jurusan tata boga. Oh dari SMK itu berarti SMK ya? Iya. Dari SMK di mana? SMK-nya saya ketemu di SMK 27. Di situ saya lihat sih dia lumayan bagus sih, karena dia kan basicnya pariwisata Iya. gitu kan. Jadi dia punya tata boga, perhotelan gitu tentang pariwisata gitu. Pas saya lihat-lihat juga emang program dari sekolah itu bagus banget. Dia punya kayak program kelas industri gitu. Jadi Oh kelas industri ya, I know. jadi pas kita masuk kita udah terjunkan langsung ke Ke dunia industri dan Iya. katanya juga di kelas industri itu ada kerjasama juga ya, sama pabrik ya. Iya, kebetulan Apa? SMK 27 itu Hotel. dapat hotel yang bagus, Iya. yang lumayan. Mantap. Iya, nggak boleh disebutin berarti. Nggak boleh. Oh, Iya, bagus aja gitu. Gak enak dong. Oh sih jadi. Nah, kalau di Bahkan tadi katanya SMP-nya aktif tapi SMA-nya malah kurang aktif kan. Saya tuh kebalikannya, di SMP saya kurang aktif. Nah, di SMK saya Keaktifan. aktif ya. Aktifan. Jadi Roda berputar ya. Iya, udah berputar Berputar, ya. banget. Saya pas kelas 10 udah langsung kelas industri di hotel bintang 5 gitu. Jadi saya seminggu ke sekolah, seminggu ke industri gitu selama 2 tahun. Nah, habis industri saya kepilih buat lomba keterampilan siswa gitu sih, Pak. Bagian apa tuh? Di bagian kebetulan F&B service, jadi kayak restoran service. Oh F&B, food and beverage. Di itu saya lumayan apa ya, kayak niat banget kayak pengen ikut lomba, karena saya kan belum punya achievement apa-apa ya, Iya. Pak. Jadi saya pengen mengupgrade diri saya biar dapat Oh, achievement itu. betul. Iya, Keren jadi sih. saya ikut LKS dan alhamdulillah banget dapat juara 2 provinsi gitu. Mantap. Nah, karena sertifikat itu juga saya pakai buat daftar ke UNJ SNMP. sekarang ini, dan alhamdulillah lolos gitu. Alhamdulillah. Ya. Tapi sedikit yang saya tahu memang SMK itu beda ya sama SMA. Ya. Beda Benar. banget. Kalau SMA kan lebih di apa ya, fokuskan untuk dunia akademis banget, Iya. kayak mau ngelanjutin kuliah gitu kan. Sementara pengalaman saya ngajar di SMK itu ada namanya teaching factory, Iya. terus ada kelas industri tadi yang
dibilang Kasaka ya, itu kan kaitannya sama gimana nih anak bisa nanti langsung kontribusi ke dunia kerja. Dunia kerja langsung. Itu bedanya. Jadi memang kebanyakan adik-adik kelas kalian tuh bingung nih, Pak, saya mau ke SMA apa Apa SMK? SMK nih? ya. Pasti itu dilema kita juga kok, tenang Dari adik-adik. dulu berarti ya, dari dulu Itu ya. dilema kita kok. Masih itu aja ya, karena memang ketakutan katanya SMK nggak bisa kuliah lah apa. Sebenarnya kan tergantung kita ya. Oke, menarik banget ya pengalamannya. Bisa langsung ke kakak yang ini nih, keren juga lah. Diam-diam aja dari tadi. Kalau aku mungkin sama kayak Saka ya. Jadi waktu SMP gitu aku nggak banyak aktif di non akademik. Aku aktif juga di akademik. Jadi mungkin karena masuk kita sama-sama 85, jadinya masuk ke kelas. Ya by the way kita satu kelas. Kita satu kelas ya. Satu kelas Dulu, ya. di kelas Oh. 8. Dan itu disebut juga sama guru-guru kelas berprestasi. Wali kelasnya siapa? Bu Patria. Bu Patria. Oke. Kelas neraka karena kita lawannya sama siswa-siswa pintar semua. Woi. Betul, karena aku juga fokusnya ke akademik. Jadi kan akademik itu mungkin aku pernah juga, aku pernah ke matkul gitu. Dan itu nggak lama, cuma berapa bulan doang karena bukan passion aku juga. Sekarang nggak ada ya? lagi. Ya mungkin nggak ada Oh, yang- iya, iya. Ya, jadi karena bukan passion aku dan malah ngerasa aku nggak dapat apa-apa gitu kan dari medclub itu, jadinya aku berhenti dan fokus ke akademik aja. Terus akhirnya pas waktu itu kan covid ya akhirnya itu masuk ke SMA, aku pengennya tuh karena SMP ngerasa biasa-biasa aja, aku pengen SMA tuh lebih aktif lagi karena kayak Saka tadi, aku sama ya Saka, aku nyoba-nyoba ikut lomba, nyoba-nyoba ikut aku dulu asis MPK juga selama 2 periode. Iya, terus juga pengen banget punya achievement baru, lomba-lomba yang aku ikutin juga, entah itu lomba paduan suara atau mungkin lomba penyanyi dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya kadang juga ikut, maksudnya dikirim atau mungkin ditunjuk sebagai perwakilan untuk di kecamatan atau di kelurahan, dan itu sangat-sangat membantu walaupun aku nggak dapat negeri ya, sampai nggak dapat negeri. Cuma aku bersyukur aja karena dari pengalaman itu aku bisa terapin langsung. di kalau bukan di negeri, aku terapin di swasta, dan sekarang juga di UHMK sendiri aku juga aktif di Hima. Jadinya ya aku nggak nyesel gitu loh kayak kemarin itu, karena sebagai pengalaman juga, karena kan yang mungkin kemarin orang-orang belum tentu dapat tapi aku dapat. Nah, Itu emang namanya tadi ya, qadarullah tadi ya. Iya. Jadi nggak ada jalannya. Iya. Dan tadi kakak kamu bilang Hima itu Himpunan mahasiswa. himpunan mahasiswa. Jadi kayak organisasi osisnya di OSISnya dunia prodi. kampus gitu ya. Keren juga sih. Boleh kita dengar juga dari kakaknya nih. Aduh. Kalau aku sih dari SMP SMA tuh nggak aktif, kayak bener-bener nggak aktif, ya udah belajar aja. Terus waktu SMP tuh pernah join juga medclub bareng Hamas. Itu juga sama nggak lama karena ngerasa capek aja sih, soalnya kelas 7 tuh waktu itu pulangnya malam kan, nggak malam sih, 5:30, jadi kayak udah ngerasa capek. Sekolah siang. Karena dua Iya, shift ya, iya. 63 kan 2 shift ya, jadi Iya. pagi siang Pagi ya. siang. Siangnya tuh pulangnya 5:30, terus nggak pernah dapat angkot kan. Di sini kan nggak boleh bawa HP kan, dulu tuh bener-bener nggak Oh, boleh. dulu nggak boleh Nggak bawa HP. Sekarang boleh. Sekarang boleh, tapi dikumpulin kan. Boleh, iya. Dulu tuh bener-bener nggak boleh. Dulu nggak boleh. Nggak boleh Terus sama gimana sekali. komunikasi segala macam? Ya itu kita aja apa ya. Bingung juga kalau dipikir ulang gitu ya. Iya, terus Makanya kita bisa Tapi bisa ya. Tapi keren sih ya. kadang pas pulang tuh kan naik angkot. Angkotnya tuh kadang kalau di jam segitu udah nggak ada. Ada jalan pulang. Jalan kaki. Iya. Karena bukannya dulu udah ada Grab ya segala macam. Karena nggak ada HP. Iya. Jangan gitu dong. Iya. Terus pas SMA ya kan tadi SMP juga nggak ada apa-apa, kayak ya udah belajar doang. Terus pas SMA juga sama, ikut eskul juga, eskul PMR, tapi nggak lama karena ya ngerasa bukan ini aja sih, bukan bukan kesan saya. Passion ya. Terus Ya udah saya fokus ke akademik aja karena kan fokusnya mau kuliah kan, apalagi cita-cita dari dulu tuh pengen jadi guru, jadi kayak pengen jadi guru. iya Bu pengen guru. jadi guru SD. Guru SD. Makanya kayak udah fokusnya buat nilai aja sih buat SNBP, tapi ternyata SNBP juga nggak keterima. Akhirnya belajarnya SNBT buat UTBK. Udah sih, alhamdulillah keterima. Sip. Dan
beberapa pertanyaan lagi terkait dengan perjalanan kakak-kakak ini ya, dari SMP terus ke SMA kemudian sampai ke kuliahan gitu ya. Kira-kira apa sih yang jadi hambatan utama bagi kalian itu ketika mencapai apa yang kalian inginkan sampai sejauh ini? Oke, kalau dari aku sendiri pasti kalau kita mau dapetin apa yang kita inginkan nggak mungkin kita langsung dapet kan. Kita pasti harus ngelewatin struggle-nya banyak banget. Kita harus ngelewatin masa-masa sulit kita juga. Karena nggak ada kesuksesan yang langsung naik ke atas. Kita harus nanjak. Cuman mie. Iya, cuma instan ya. Instan. Kalau dari aku sih hambatannya apa? Kayak dari dalam diri ya, karena kan kita juga masih remaja, umur remaja dewasa ya. Remaja awal lah. Umur berapa sih rata-rata kalian? 1 sampai 9. 1 sampai 9. 10 dong. 91. Ya, pokoknya gitulah. Kita masih struggle karena kita juga masih masa-masa transisi ya. Nyari jati diri. Jadi kita masih yang susah gitu loh buat nyari tempat yang benar-benar ini bener gak sih buat kita. Jadi kayak semuanya pasti kita cobain, cuman nggak ada yang nyaman pasti. Iya. Pasti ya. Yang nyaman emang sebenarnya tuh kalian nikmatin masa-masa SMP, nikmatin masa-masa SMA, tapi gak lupa sama Tujuan awalnya. betul. Dan itu sih. Jangan takut gak sih? Iya. Jangan takut bener, jangan takut nyoba. Coba deh udah nyoba. Kalau kalian tipikal, ini kan ada banyak tipikal ya kita ya, ada yang aktifnya di awal, ada aktifnya yang terakhir gitu kan. Kalau aku justru aktifnya di awal dan itu sebenarnya struggle ya. Kalian harus apa namanya? Bukan balance, jadi harus tahan gitu loh. Konsisten. Harus konsisten sama keaktifan kalian karena itu benar-benar bikin apa kalian tuh jadi tahu nih kalian tuh orangnya, aduh gue cepat draining deh kalau ketemu orang gitu. Iya. Jadi kayak banyak hal yang harus kalian lewatin sih emang struggle banyak, cuman kalau kalian gak nyobain kalian ya nggak tahu gitu ya. Dan memang poinnya sih kalau dari yang saya tadi dengar ya, intinya kalian tuh yang tadinya nggak pernah tahu tentang sesuatu karena nyoba, kemudian ada yang jalan dan ada yang enggak, akhirnya mencoba lagi yang baru dan ternyata ketemulah passion yang kalian cari selama ini gitu ya. Gitu sih dari poin yang saya ambil ya. Tapi di antara kalian itu ada nggak sih kayak misalnya sebenarnya saya tuh nggak mau di sini nih gitu, di jurusan ini nih, kan ada yang kayak gitu tuh ya. Itu kayak kita semua ngerasain ya. Enggak. Karena gak relate gitu kan, ada aja kayak gitu kan. Kayak misalnya kok bisa ya awalnya tujuan saya mau ke kuliah ini nih, jurusan ini, tiba-tiba kok saya kesini gitu loh. Pernah nggak awal-awal ngerasain itu di semester ya? Kalau saya dulu waktu kelas 10 sih, itu pengen banget ngambil jurusan psikologi dulu. Oke, psikologi. Terus kelas 11 pindah lagi mau komunikasi. Waduh, setahun doang tuh bedanya. Malah lanjutin teknik Indonesia ini sekarang diambil. Karena ngerasa pengen banget ngambungin psikologi sama komunikasi. Pengen banget dua itu digabung gitu. Di jurusan apa ya ternyata, terus nyari-nyari deh informasi, nyari-nyari di internet, dan akhirnya nemu oh ternyata bahasa Indonesia, pola pikir bahasa, komunikasi kan itu ya. Dan dari psikologi maksudnya kalau dibahas itu kita juga belajar bahasa-bahasa tubuh dan lain-lain, itu kan psikologi juga. Jadi ngerasa oh dua-duanya bisa digabung nih di bahasa Indonesia, jadinya saya milih yang bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak apa-apa mau beda-beda di kelas 10, kelas 11, atau mungkin kelas 7, kelas 8 pengen SMA, SMK, tapi yang mantepin nanti di kelas 9 kalian tuh pengen apa, nyari tahu. Betul, itu yang jadi utama ya. Cuman ada satu hal yang perlu saya tanyakan nih. Ada nggak kaitannya antara kalian nih kuliah nih ya? Ini poin nih ya. Semester berapa sih sekarang? 2 masih unyu-unyu ya. Masih iya, aduh. Ini ada nggak kalian kekhawatiran antara apa yang kalian pilih nanti jurusan sekarang ke dunia kerja nanti gimana? Pernah nggak? Aku ada banget. Karena kebetulan aku jurusan hubungan internasional. Mungkin stereotype orang-orang hubungan internasional pasti bilangnya apa? Wow, bahasa Inggris, wow, keren, diplomat, apa gitu, pasti kayak gitu kan. Kayak aku pun kayak gitu sebelum mendaftar ke HI pun aku kayak gitu. Oh ya, fun fact, aku mau masuk jurusan HI itu waktu dari aku kelas 8 SMP. Aku bener-bener idealis banget mau hubungan internasional dari kelas 8 SMP, dan itu semua orang kayak heran sama aku juga heran sebenarnya kan. Kalau saya nggak heran gitu. Kalau saya nggak heran. Ya tapi karena itu kan karena kita udah masuk nih ke HI-nya sendiri, dan aku juga sebenarnya sama kayak Hama sih. Jadi kayak kepengen belajar banyak hal tapi pengen jadi satu. Ternyata tuh di HI, dan dulu pemikiran kita kan kayak oh HI bagus nih, belajarnya banyak gitu. Ternyata kan turns out
pas lagi kita mulai aplikasiin di jurusan kita sendiri, ini jurusan rancu gitu. Cuman tapi itu semua tuh kan kita kuliah buat belajar ya, kan Ini namanya. ada garis bawah nih. Iya, kuliah untuk Rancu ada nih, belajar nih. rancu nih ya. Ini karena publik harus personal meneruskan. preference. Ini personal preference ya guys, maaf ya. Preference ya. Ini kayak karena gimana? diri aku sendiri, karena aku juga emang pengen belajar. Jadi kayak orang-orang bilang apa, aku tetap kayak oh yaudah biarin aja. Kalau misalnya emang gue kepengen ini, kenapa Kan kan? di yang jalan. Iya. Iya, gue yang ngejalanin, dan gak semua jurusan kan harus linear, gak semua. Betul. Banyak kan yang Banyak, gak linear. banyak. Cuman emang aku mau goalsin jadi diplomat guys, jadi doain aja. gitu. Amin, ya Bang, doain ya. Kakak kita nih jadi apa, diplomat ya, diplomat mewakili Indonesia nih. Amin. Doain aja, kalau nggak jadi di Kemenlu udah. Nggak apa-apa, sama aja ya. Iya, Yang kalau penting negeri juga. English juga. Jadi saya kan kuliah tata boga di UNJ Pak ya. Paling kalau pengalaman FNB saya sebelum masuk perkuliahan dulu ya Pak ya. Saya kan di SMP itu ada yang namanya kelas industri. Kelas industri jadi kita itu diajarkan untuk terjun langsung ke dunia industri. Jadi sistemnya itu kayak seminggu ke hotel. Kebetulan saya dapatnya di hotel, seminggu di hotel dan seminggu di sekolah. Nah, itu tuh terjadi selama 2 tahun. Itu baru kelas industri aja, belum PKL. PKL ada lagi 6 bulan. Jadi, kebetulan saya adalah di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Saya dapat banyak banget pelajaran, pengalaman, relasi, teman baru. Banyak banget selama 2,5 tahun itu. Yang membuat saya makin yakin kayak, oh F&B itu passion saya gitu loh. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan saya di UNJ Prodi Seni Kuliner. Dan saat di UNJ pun sama juga kayak di SMK, kita praktikum tapi juga tetap ada teorinya. Nah, ternyata setelah saya menggeluti F&B ini di Tata Boga ini terkhususnya masih ada matematika gitu. Jadi kayak kita belajar cara menghitung gizi di satu makanan, cara menghitung suatu zat yang ada di makanan tersebut gitu. Jadi kayak misalkan ada yang mikir masuk tata boga kayaknya nggak ada MTK, itu salah besar banget karena kita bakal ketemu MTK juga gitu loh. Terus juga di F&B ini nggak hanya melulu tentang masak, jadi kita banyak banget materi-materi lain selain memasak, seperti ada dasar kimia makanan. Jadi kita mempelajari suatu kandungan di dalam makanan tersebut. Terus juga kita juga belajar, balik lagi ke pelajaran SMP, belajar tentang kayak enzim-enzim gitu. Jadi kayak misalkan kandungan gula yang ada di nasi itu jika dicerna di dalam tubuh berubah menjadi apa gitu. Jadi nggak hanya melulu soal memasak. Terus juga kita selain memasak kita ada yang namanya F&B service gitu. Jadi kita seperti jadi waiters lah, kalau bisa disebut gitu. Jadi kayak kita set up table, kita melayani tamu gitu. Ada juga kita bikin mocktail or cocktail gitu. Jadi nggak hanya melulu tentang memasak juga. Dan juga kalau misalkan untuk struggle ya Pak ya, struggle saya kuliah itu lumayan banyak ya, karena saya kan orangnya introvert gitu ya. Jadi saya untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang baru itu susah gitu, lebih butuh waktu banyak, atau saya harus di reach out dulu sama seseorang baru saya bisa berkomunikasi sama orang tersebut, karena kalau enggak saya bakal diem aja terus gitu kan. Nah tapi karena saya pernah ikut satu seminar gitu di waktu saya kampus kemarin, ada si narasumbernya, beliau bilang kayak gini, kalau misalkan emang kamu ingin berkembang, kamu ingin maju, kamu jangan tetap stay di zona nyaman kamu aja, kamu harus memperbesar lingkaran tersebut untuk mencakup semuanya masuk ke diri kamu gitu. Jadi kayak bukan kita diem di satu lingkaran tersebut tapi tidak meluaskan lingkaran tersebut. Itu sih yang bikin saya termotivasi untuk oh iya, saya di semester 1 nih masih main aman nih, jadi saya di semester 2 dan kedepannya mau mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, seperti kayak saya mau ikut organisasi-organisasi atau kayak lomba-lomba gitu sih planningnya. Nah itu struggle pertama karena introvert gitu kan. Nah untuk struggle keduanya mungkin karena kan kita tetap boga praktek ya, praktikum tuh terkadang ada bahan-bahan makanan yang emang gak ada di dekat rumah kita gitu. Jadi kita harus mencari cara
untuk mendapatkan bahan tersebut, entah itu beli online lah yang jauh gitu atau nitip ke temen or something like that. Itu tuh juga termasuk struggle, dan juga karena di sana tuh ada beberapa alat yang nggak lengkap, jadi kayak kita harus bawa sendiri gitu, dan itu juga sedikit struggle aja sih. Nah, dan juga buat kalian yang mau masak tata boga, masuk aja gitu, jangan terlalu mikirin stigma masyarakat. Kan di Indonesia itu stigma masyarakat kebanyakan memasak itu hanya untuk perempuan ya Pak ya. Tapi ternyata setelah saya masuk ke industri F&B ini, lebih banyak dominan pria daripada wanita gitu di dunia F&B ini. Mau di kitchen, mau di pastry, mau di service, itu lebih banyak pria, karena mungkin karena pria kekuatannya kali apa ya lebih dibutuhkan gitu, jadi lebih banyak pria. Jadi buat kalian yang emang mau masuk tata boga tapi masih minder karena stigma masyarakat di sini itu kayak aduh memasak buat cewek nggak mau gitu, jangan pernah takut guys, coba aja dulu karena kalian pasti bakal nemu serunya gitu. Karena saya juga dulu waktu itu pernah hampir nggak jadi masuk tata boga karena ada senior saya lah bisa dibilang, dia bilang, Saka kamu awas ya masuk tata boga di SMK 27 kan tuh banyak ceweknya, nanti kamu kayak melambai gitu. Jadi kayak itu saya buang jauh-jauh dan saya kekeh tetap mau masuk tata boga, dan itu bikin saya sampai hari ini gitu. Tadi Kak Saka bilang ada stereotype tentang nggak cuman wanita yang bisa harus masak gitu ya. Ternyata laki-laki juga banyak kok yang bisa jadi juru masak, terutama chef gitu ya. Dan saya setuju banget sih, memang intinya namanya profesi tidak mengenal gender ya, terutama memang kemampuan yang dihitung. Saya setuju banget sama Kak Saka. Oke, lanjut ke kakak berikutnya nih. Gimana ceritanya coba? Untuk dunia perkuliahan ya mungkin Iya. ya. Kalau di dunia perkuliahan aku di awal-awal itu udah emang berniat, udah punya niatan untuk masuk ke organisasi-organisasi. Udah niat juga untuk masuk, namanya kalau di sini ekskul ya, tapi kalau kalau di kuliah jadinya UKM. Oh iya benar, UKM. Iya, UKM. Aku masuk UKM itu bentar doang karena lagi-lagi aku pengen nyoba, terus pas sudah nyoba itu bukan passion aku ternyata. Oh gitu. Terus jadinya aku memutuskan untuk keluar dan fokus buat organisasi aja, karena mungkin baru awal semester 1 ya, pengen nyoba banyak tapi takutnya nanti kuliah nggak maksudnya nggak keurus, nggak iya, bener banget. Dia mungkin aku fokusnya ke kuliah aja sama organisasi, dan alhamdulillah pas di organisasi juga aman-aman aja sih. Waktu di awal-awal mungkin karena masih jadi kader ya, belum jadi hima yang beneran official pengurus gitu ya. jadi kader mungkin masih belum terlalu sibuk, tapi aku juga udah maksudnya udah berpikir bahwa mungkin kedepannya bakal sibuk. Tapi ya itu lagi-lagi karena aku pengen di awal aku berniat, kalau misalnya berhenti di tengah jalan juga sayang, karena dari awal udah punya niat ya kan. Jadi nggak mungkin berhenti di awal gitu. Jadinya ya udah aku memutuskan untuk lanjut di hima dan perkuliahan. Sejauh ini juga di kuliah nggak ada namanya, kalau di aku ya di universitas aku sendiri untuk senioritas gitu belum ada, dan aku nggak ngerasain itu. Mungkin karena aku juga enjoy yang ngelihat orang-orang lihat kayak ngobrol kalau kating-kating ngobrol gini ya udah sebagai ngobrol aja, bukan kayak sebagai tekanan kating gini-gini. Enggak sih, ya udah jadinya ya udah santai-santai aja. Kita aman-aman happy aja gitu kalau kamu ya kayaknya ya. Aman ya. Jadi nggak seserem itu juga sih anak-anak. Masih bisa diatasin lah. Oke, lanjut kakak ini siapa ya? Gimana masih? Kalau dari saya sendiri sih, karena mungkin dulu ya waktu SMA tuh kayak ngikutin temen banget, kayak kalau mau ikut apa nih harus lihat dulu nih yang ini ikut gak, kalau misalnya yang ini nggak ikut juga gitu. Nah itu tuh masih ke bawah sampai kuliah sekarang, kayak melihat kan udah ada yang apa sih kayak buka pendaftaran ikut BLM kayak gitu-gitu kan. Itu tuh sebenarnya pengen ikut, cuman karena ngeliat teman-teman kayak gak ada yang ikut, jadi kayak ya udah deh nanti gak ada teman. Sebenarnya pikiran kayak gitu tuh salah banget ya, soalnya kan kayak jadi kayak menghambat diri sendiri gitu. Makanya nanti kayak semester 2 atau ada yang buka pendaftaran yang emang benar-benar aku mau ikut, itu pasti mau langsung daftar aja sih, kayak gak mau ngikutin orang dulu. Karena kalau dipikir-pikir kayak ya mereka di situ-situ aja, terus masa aku mau ngikut di situ-situ aja, kayak mau
ya berkembang aja sih sebenarnya gitu. Mantap banget ya motivasi. Ini Bu Guru nih ya. Calon Bu Guru. Nanti siapa tahu ngajar di SMP 63 ya. Ada pengen nggak ngajar di sekolah kamu yang dulu atau yang SMA? Mau aja sih Mau sebenarnya. ya, tuh ya calon Bu Guru ya. Dan kelihatannya sabar banget ya. Sabar ya. Sabar banget. Sabar banget. Lulus baik Sabar ya. Sabar kan? Emang sekarang harus punya bekal sabar kalau mau jadi guru ya. Ekstra sabar. Ekstra Ah, sabar. Ekstra sabar. Anak-anak sekali lagi ini luar biasa banget ya pengalaman. Mungkin nggak semua bisa diceritakan ya. Iya. Pengalaman kalian pasti banyak banget dan aduh luar biasa banget. Dan Iya. bisa jadi gambaran untuk anak-anak apa gen alpha kali ya. Iya, sekarang banyak yang apa ya? Gen alpha ya. Jadi kalian tuh istilahnya bisa jadi motivasi buat kamu tuh mengenai pengalaman-pengalaman kakak kelas kalian yang sudah jadi alumni, terutama yang sekarang lagi menginjak bangku perkuliahan. Dan memang karena waktu kita juga nggak banyak, sehingga tidak bisa banyak bercerita ya. Tapi intinya adalah kalian luar biasa sebagai guru ya, walaupun saya tidak mengajar kalian gitu ya, saya luar biasa bangga sudah membawa nama baik SMP 63. Saya salut, saya confirm kalian hebat. Semoga cita-cita kalian tercapai, jadi apa yang kalian mau dan mendapatkan apa yang kalian inginkan serta bahagia ya. Nah, itu yang paling penting ya. Sedikit aja dari saya, nanti mungkin kita bisa tanyakan kesan dan pesan ya kakak kelas kalian, alumni kalian ini nanti kira-kira pesannya apa untuk kamu dan juga kesannya apa selama ada di SMP 63. Singkat aja, bisa ya? Paham ya. Oke, kasih paham. Kasih paham. Oke, lanjut. Siapa dulu nih? Ayo. Oke. Pesan-pesan sama kata-kata ya. Kata-kata hari ini Kata-kata ya. ya boleh. Ya. Pesan-pesan aku ya, mungkin dari kesan ya. Kesan aku belajar di SMP 63 itu aku nggak nyesel banget belajar di sini karena justru sekolah di tempat yang kita kira mungkin gak terkenal, tapi kita bisa ngebawa ke SMA yang wow. Itu tuh Mantap. bener-bener perjuangan banget struggle-nya, tapi aku nggak pernah malu kalau aku pernah sekolah di 63. Mantap. Itu kesannya. Di pesannya buat kalian yang sekarang nonton video ini, kalian pokoknya belajar dulu aja yang benar sekarang. Terus juga nikmatin dulu masa-masa remaja kalian selagi bisa. Waduh, kode selagi keras nih. bisa. Itu benar kalian harus bahagia banget lah. Pokoknya di masa-masa sekarang bahagia, tapi jangan lupa sama tujuan kalian mau kemana. Intinya Kata positif lah Positif intinya ya. ya. Aktif, intinya aktif. Udah, kata-katanya apa nih? Kata-kata hari ini ya dong, harus punya dong. Kata-katanya dong Kadiba. Kayak tadi ngomong ya. SMA sama SMK tuh sama aja teman-teman. Heeh. Dan kalau kalian mau ya udah SMA sama SMK sama-sama aja. Kan karena kita topiknya sekarang SMA sama SMK dibingungin. Kan SMK punya jargon, SMK bisa SMK bisa, gitu. SMK SMA ada nggak SMA ya? Kayak nggak ada ya SMA ya? Bisa juga sama bisa. SMA bisa. Bisa. Ya? Bisa. Nggak ada kata-kata hari, kata-katanya itu aja tuh. Kata-kata itu aja ya. Ya, Oke deh, lanjut siapa nih? Aku boleh. Kasaka, oke, Kalau sip. kesannya sangat berkesan ya pasti karena dari aku yang hari ini tuh terbentuk karena dulu Ya. Iya. Aku yang sekarang adalah dulu. Benar ya, aku yang Dulu banget. bukan saya Iya. sekarang gitu. Kayak lagu. Ya, ini kesannya benar-benar positif banget, bekas gitu loh, kayak ini membekas banget karena dari guru-gurunya juga asik, Ya, asik lagi. benar-benar. Dulu guru favorit itu kan Bu Ina ya, jadi kayak Bu Ina. asik banget dah. Terus kalau untuk pesan buat adik-adik, bener kata Kadiba, belajar dulu yang bener, Wih. nikmatin selagi Nikmatin bisa, selagi bisa. lagi bisa ya. Terus mulai cari minat kalian gitu karena kalau misalkan kalian udah ketemu minat udah gampang gitu. Iya ya, Jadi jalannya udah ada aja pasti ya. Pasti. itu sih pesannya kalau untuk kata-kata hari ini. Kata-katanya apa nih? Kakak punya. Mau yang serius atau bercanda? Ya bebas. Bercanda ya, bercanda dong biasa. Canda aja lah, hidup jangan terlalu serius Iya ya. betul. Ya udah. Ya udah, Intinya kata-katanya hari ini. masa depan ada di tangan kalian. Wih. Itu mah serius. Itu serius ya. Bercandanya mana bercandanya? Yang udah boleh pulang. Wah.
Itu mah SD banget ya. Yang udah boleh pulang. Ya udah boleh pulang. Udah nih, kakak, ayo lanjut, kakak siapa? Kalau dari aku sih kesannya untuk Liga yang khususnya sama sih, karena mungkin aku belajar banget dari sini, karena dari 63 ini aku nggak ngikut teman, karena aku sendiri benar-benar dari SD aku pisah sama teman-teman yang lain, terus aku ke 63 ini benar-benar Sama sendiri, versi SMA ya. nggak ada yang apa ya, Pisah nggak sendiri dari gitu SD. ya. Jadinya terus ketemu teman-teman baru dan Teman itu baru. wawasan aku banget, karena rasa oh ini ya ternyata kayak dibuka dunia baru gitu loh. Oh kebuka, aku bisa ketemu sama Isekai. orang yang betul. Kayak misal dari dulu cuma serumpun ini doang, tapi karena gara ke 63 mungkin ngerasa sepele ya, ngerasa Iya. Sepele. aku tuh ngerasa 63 ini berdampak banget, impactnya tuh besar banget sampai aku Bener. waktu di SMA pun pengen masuk ke OSIS yang aku bilang Terutama tadi, pembangunan itu karakter karena- itu tadi ya. Iya. Iya, juga pengen banget ya aku bisa aktif dan lain-lain juga. Terus pesan aku buat kalian juga, aku pengennya sih kalian jangan takut buat coba, karena kalau misalnya kalian gak nyoba itu kalian akan kehilangan kesempatan itu loh. Jadi Setuju sih ya. pokoknya jangan takut, kalaupun misal takut lawan ketakutan itu, karena kalau misalnya kalian takut dulu ya kapan kalian progresnya gitu loh, kalian akan berkembangnya. Jadi nggak apa-apa gagal, karena dari kegagalan itu kita bisa membuka peluang-peluang baru Benar. yang belum Everything kebuka. Belum pernah will be kita tahu fine. gitu ya. Mantap banget nih kakaknya nih. Kata-katanya kak. Jadi yang serius dulu ya. Serius dulu. Dua ya. Dua Jangan boleh. ya. 3 boleh. 4 boleh. Kata hari ini yang serius dulu. Take a risk or lose the chance. Woi, artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Ambil Ambil kesempatan resiko. itu, atau kalian akan kehilangan kesempatan itu. Ini cakep Terus ya. yang lucunya Yang ini apa nih? buru-buru ikan lele. Semangat banget. Semangat banget ya. Emot. Kakak Ara gimana? Terakhir Kak Tiara nih. Ini. Kalau pesan di ini tuh kayak apa ya, sama sih bentuk karakter, kayak salah dulu tuh sama Pak Marbun itu nggak boleh naik turun tangga. Pak Marbun, oh iya. Nggak boleh. Iya, iya, diajarin disiplin. Digiri gitu kan. Nah karena itu jadi kalau Bawah ya? di Terbiasa. Iya. Heeh. Biasa naik tangga dari kiri. Iya benar. Turun dari Dari kanan. SMA juga kayak pas SMA juga naik turun tangga tuh tetap di kiri. Walaupun kayak teman-teman di kanan kenapa sih kayak nggak bisa ngomong ke kanan. Karena udah kebiasaan dari Iya. SMP ya. Ini keren banget berarti ya. Terima kasih Pak Segitunya. Marbun. Testimoni jadinya. Kalau pesannya kalau dari aku sih jangan ikutin kata temen ya, kayak ikutin kata hati aja. Benar. Lagi kalau misalnya ini kan kalian mau masuk ke SMA atau SMK tuh jangan ikutin kayak oh temennya mau di SMK jadi ikutin ke SMK, padahal itu bukan Kemauan. Minat dia gitu ya awalnya ya. Oh. Itu sih paling. Mantap. Kata-katanya apa? Enggak. Ya gimana? Pusing, udah pusing Pokoknya guys. jangan khawatir sekarang, mending sekarang di risk semuanya dulu ya. Biar nanti selebihnya tuh tinggal ngerasain nyamannya. Lebih enak berusaha dulu ya. Perang dulu lah istilahnya ya. Apa kata ini? Lebih baik. Bersulit-sulit dahulu, Bersenang-senang bersenang-senang Itu nyata kan? Nyata ya. Jangan sampai Itu udah nyata, sulit betul, Bang. tambah sulit lagi ke depan. Iya juga sih. Iya ya. Ya tapi butuh proses lah, butuh waktu. Proses ya, waktu ya benar Bang. Keren banget kalian, saya sangat bangga banget tadi sudah saya sampaikan ya, luar Makasih. biasa, dan kedatangan kalian ke sini bisa jadi motivasi buat Amin. adik-adik Allah, kamu nih ya. semoga amin. Sekali lagi saya ucapkan makasih sudah datang di podcast 63 Kak Adiba, sorry. Kak Adiba, Kakak Saka, Kak Kesha, dan Kak Tiara. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Semoga kalian sukses ya, mencapai semua yang kalian inginkan. Semoga Baik. 3 sukses juga ya. Amin. Banyak alumninya di SMA-SMA favorit. Semangat terus. Semangat, Le. Bye.